Seorang pria Kristen ragu dan mempermasalahkan penyebutan nama Tuhan yang dilakukan umat Islam dengan nada protes pria itu. Ingin penyebutan nama Tuhan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain seorang pria menjelaskan dengan dalil dan fakta sejarah bahwa penyebutan nama Tuhan yang dilakukan oleh umat Islam sudah sesuai dengan kaidah bahasa aslinya. Saya kurang paham juga. Saya kurang paham kalau Anda kurang paham. Anda ngotot, tapi ngotot sama saya, tapi nggak tahu gitu loh. Mana bang? Bang Aldo, jelasin bang. Selamat malam bang. Kosa kata Allah bang. Ya. Ngotot dia gitu. Ini bang, kita kan ada di Indonesia. Coba bacalah Allah atau Allah. Itu aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bahas-bahas negara ini, itu kosakatanya aja. Baca doa Allah atau Allah. Oke, saya jawab. Itu ya. aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, saya jawab ya. Jadi bisa keduanya. Ya, Kata ini diserap dari bahasa Arab. Ya, serapan kata itu bisa serapan adopsi dan serapan adaptasi. Kalau serapan adopsi, Allah dibaca Allah. Kalau adaptasi, itu Allah dibaca Allah. Jadi itu adalah hal yang wajar. Ini bisa terjadi di banyak bahasa yang lain, Pak. Nah, yang penting adalah bukan perbedaan pengucapannya. Yang penting adalah apa artinya. Dan karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, nah, negara kita ini sudah memberikan jalan keluar ya untuk orang-orang yang bingung gitu. Definisi suatu kata itu apa. Oleh karena itu, pemerintah lewat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah menerbitkan KBBI. Jadi kalau Bapak masih bingung, tinggal baca aja KBBI. Bapak udah pernah baca belum? ya, ya. Oke, lanjut. Iya. Nah, kalau Bapak masih bingung ya, di dalam KBBI itu kan nama Tuhan. Nah, Bapak coba Iya, cek nama ke kamus-kamus yang lain ya. Misalnya kamus bahasa Inggris, saya coba putar kamera ya. Ya, Ya. Bentar ya. Nah, saya akan tunjukkan ke Pak Hans dan teman-teman di bawah ya. Kenapa sih orang Kristen di Amerika, di Eropa kok nggak masuk gereja nyembah-nyembah Allah? Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa kamus. Saya mulai dari kamus Collins. Collins ini, Allah itu artinya the name of God in Islam. Ya, nama Tuhan dalam Islam. Jadi kalau misalnya nih Pak Hans ini adalah Protestan. Protestan di Indonesia memang nyembah Allah, Pak. Tapi aslinya di Jerman, mereka nggak nyembah Allah. Allah di Jerman, di dalam bahasa Jerman nih. Sama aja nih, Jerman ya Allah juga tuh. Ya, coba kita lihat dari kamus Oxford ya. Nih. The name of God among Muslims. Nama Tuhan di kalangan Muslim. Sama aja. Nah, ini ada yang menarik ya, dicatat di kamus Cambridge ya. The name of God for Muslim and Arab Christians. Nama Tuhan untuk Muslim dan untuk Kristen Arab. Nah, jadi kekristenan ini kan banyak di seluruh dunia. Khusus untuk Arab, nama Tuhannya itu sama seperti Muslim. Nah, Kristen Indonesia ngikutin Kristen Arab. Kenapa? Karena memakai terjemahan LAI. Kalau Bapak sudah pernah diskusi sama para penerjemah LAI, memang mereka ngikutin Kristen Arab. Kalau Bapak mau tahu Yeshua ngomong apa, Yeshua itu bukan orang Arab. Yeshua atau yang Bapak sebut Yesus adalah orang Yahudi berbahasa Aramaik. Ya, beliau tidak sebut-sebut Allah. Dalam banyak perkataannya dalam bahasa Aramaik, kalau diterjemahkan dengan tepat ke Indonesia, itu nggak mungkin ada kata Allah. Kebanyakan kata Tuhan, karena beliau mengucapkan kata Allah. Pak Hans, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. saya masih belum paham itu bang. Karena kan gini, kalau masalahnya kata Allah di Alkitab itu apa gitu? Soalnya
Alkitab itu, kitab Injil itu lebih duluan daripada Al-Quran. Bang Aldo, sebelumnya gini Bang Aldo, perkenalkan dulu Bang Aldo dari mana gitu. Dipikir nanti dari Islam katanya. Iya betul ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Aldo Tulungalo. Saya domisili di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Di Indonesia saya ini sebagai penerjemah kitab suci. Saya punya tim namanya Pesita Indonesia Merdeka, sudah mengeluarkan terjemahan pertama ya, Aramaik Indonesia ya. Kalau teman-teman sudah pernah ke toko online kami ya, ini adalah terjemahan kami. 4 kitab Injil kanonik dari Aramaik ke dalam bahasa Indonesia. Naskah Aramaik ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, Spanyol, dan Portugis. Belum pernah ya ada terjemahan bahasa Indonesia. Dan karena Yeshua atau Yesus itu berbahasa Aramaik, maka kami anggap ini adalah naskah yang penting untuk dibaca juga oleh masyarakat di Indonesia. Dan ini kami sudah terjemahkan, dan di Juli tahun yang lalu ini kami sudah edarkan. Begitu Pak Hans. Oke, jadi gini, makna arti kata Allah itu apa? Sekali lagi, arti kata Allah adalah nama Tuhan ya di dalam KBBI kita. Oke, jadi salah Nah, nggak kalau- disebutin kata Allah di Alkitab? Pak, orang Kristen nggak pakai Alkitab. Alkitab itu adalah Al-Quran. Iya, Ya, betul. Kristen asli itu pakainya kitab suci. Mana bang? Yang mana Alkitab itu Al-Quran? Iya. Sejak kapan? Nah, Alkitab adalah Al-Quran. Kalau Bapak lihat sejarah, Oh, kapan? iya, Waduh, sejak adanya Al-Quran. Al-Quran abang adalah jangan Alkitab. apa? Abang jangan kesana kesini, ya. Masa Iya, Alkitab dibilang Al-Quran? saya menjelaskan aja. Karena Aduh, Bapak ini kan bahaya ini, Bang, ingin menginginkan Bang. ada Dia- terus dia- kata Allah. enggak, gini, Allah itu Di adanya Al-Quran di dalam aja, di Al-Quran. Al-Quran aja. Dia menggunakan bahasa Arab yang kita nggak ngerti. Di Alkitab jelas-jelas itu ada terjemahannya, Bang. Abang Iya, jangan apa? Allah itu jangan memang marah. dari Arab. Pak, Allah itu memang dari Arab. Yesus itu Rabi Yahudi nggak sebut-sebut Allah. Nih, Waduh, saya kasih tahu kayaknya abang ke ini Pak Hans. siluman lah. Siluman Nah, oke, nggak kayaknya. apa-apa. Masa kau bilang Alkitab Al-Quran? Waduh, ajarannya aja jelas beda, Bang. Apalagi isinya. Memang beda. Memang beda. Aduh, udahlah. Oke, Nggak- saya jelaskan nggak lagi. nyambung lagi. Kalau dari awal udah nggak nyambung. Betul, nggak Itu nyambung. penjelasan udah agak Betul, nggak ngawur. Betul, Nggak nggak ngawur nyambung. itu. Kalau dari awal aja kamu kasih keterangan yang nggak jelas, itu nanti ujung-ujungnya nggak terarah, Bang. Alkitab Betul, itu Bang. memang Bang Aldo di Al-Qur'an kami, di Al-Qur'an kami memang nama lain Al-Qur'an Alkitab itu. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Pak Hudal lil Ustadz, Ini saya tanya nih Pak Ustadz. Kalau di Kristen, kalau di Ustadz, Kristen, saya tanya, kalau Al-Baqarah Al-Quran ayat definisinya kita apa mengenal Pak Ustadz? Al-Quran. Iya, saya tanya sama Iya. Pak Ustadz. Al-Quran itu apa sih Pak Ustadz? Al-Qur'an adalah Pak kitab Ustadz, saya suci. Kitab suci. Kitab sucinya umat Islam ya yang berbahasa Arab kan kayak gitu. Menjelaskan segala sesuatu Iya. yang tertera dari zaman dulu sampai kiamat kan gitu. Oke, itu apakah itu firman Allah? Atau dia mungkin firmannya dari yang lain gitu? Firman Allah 100%. Oke, ya coba digarisbawahi firman Allah. Tuhan yang ada di dalam Al-Quran atau Alkitab adalah Allah. Makanya disebut juga firman Allah. Nah, kalau Kristen yang pegang-pegang Alkitab, dia akan bilang juga, apa itu Alkitab? Firman Allah. Dan mereka berusaha mati-matian untuk mempertahankan kata Allah ini gitu. Karena menyamakan dengan Islam ini gitu. Sementara Kristen asli, nih saya ya. Nggak gini, Pak Aldo, kamu Kristen atau Jangan Muslim? ngetawain Kristen Arab. Ya Kristen Arab Enggak, memang begini Pak Aldo gitu. ini Kristen atau apa Ya, Muslim? Kristen Arab memang nyembah Allah. Pak, Enggak, Bang saya tanya dulu, Pak. saya Kristen. Dia nanya. Saya Kristen. Enggak, Pak Aldo ini Kristen atau Muslim nih? Kristen dia. Oke, coba dulu Bang, sebutin apa pengakuan iman Rasulin Bang.
Dites Pengakuan pula. Imam Rasuli. Aduh, Bang Aldo, dites dia pula. Soalnya ini musim Gak usah pengakuan Iman Rasuli. Nih saya tunjukin KTP saya. Enggak, itu Coba. KTP bisa Ini dibuat, perhatiin Bang. KTP saya nih ya. Aduh. KTP bisa dibuat, Bangku. Waduh. Coba perhatiin nih KTP saya nih. Aduh. Ya, tuh. Itu Ya. KTP itu bisa dibuat. Aduh. Kristen tuh ya, Itu contoh nggak dia. apa-apa. Aduh. Ya, mau Coba tanya apa dulu, lagi? Bang. Kalau memang Pengakuan kamu Iman Kristen, Rasuli, aku pengakuan percaya Rasuli. Coba kepada dulu, Bapa Maha pengakuan Kuasa Iman Rasuli. langit, penguasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yeshua Mesiha, putranya yang spesial, yang tunggal, yang Aduh, udah dilahirkan, salah, dikandung Bang. daripada Udah. Enggak seperti itu, Bang. Udah salah. Aduh, kau bukan Kristen. Pak Iya, Ustaz. dituduh bukan Kau- Kristen. Ah, kan goncang kan Kristen yang lainnya kalau dijelaskan gitu Bang Aldo. Enggak, gini loh. Apa yang saya sampaikan ya, teman-teman perhatikan. Apa yang saya sampaikan ini adalah data sejarah. Mau saya ini ateis, saya muslim atau saya ini penganut kepercayaan leluhur di Nusantara, tetap aja data ya data. Gitu loh. Oke, Yeshua gimana itu nggak datanya? pernah sebut-sebut Allah. Yeshua itu ngomong misalnya nih, misal ya, Markus 12 ayat 29 dalam Aramaik. Yeshua ngomong, Shema Israel, Maria Allahan, Maria Kathu. Itu nggak pernah sebut-sebut Allah atau Allah dia. Karena bukan orang Arab, karena bukan orang Indonesia. Nah, orang Kristen di Indonesia, ini kan tidak diajarin bahasa Aramaik. Pak Hans ini kan nggak diajarin kan di gerejanya kan. Nah, untuk itulah kami ada di Indonesia. Supaya Pak Hans, gerejanya Pak Hans dan Kristen-Kristen yang lain itu ngerti Yeshua ngomong apa, terjemahannya bagaimana. Kalau dari awal Oke, ada abang lagi udah yang mau salah ditanyakan? memberi kata apa, aduh, aku nggak percaya lah. Abang memang ini, aduh, Nah, gak percaya dia Bang. percaya. Nih, Jadi nggak gini ada sedikit salib ya Bang Aldo. di rumah. Bang, Bayar berapa Pak Aldo? Kau udah bayar Bentar berapa, ya. Pak Nih gue lagi nyari salib Ini gitu. Ada di ruangan yang saya lain. sambungkan dulu ya kata Bang Aldo tadi ya, kosakata Alkitab itu adalah Al-Qur'an. Betul itu. Alkitab ada musik nih siapa? Ada musik Bang. Ya, Alkitab itu berasal dari kosakata kataba, Bang Aldo. Artinya bisa tulis, bisa buku, ya, bisa ketetapan, bisa kewajiban gitu. Sama. Kalau pasifnya, Aramaiknya juga gitu, ketaba. Sama. kataba yaktubu kan kayak gitu. Nah, jadi wazannya itu kataba, artinya tulisan atau buku atau kitab gitu. Nah, Iya, sama. jadi kalau Aramaik juga diimbuhi isim ma'rifah depannya ada al yang menghususkan yang dinamakan Alkitab, itu berarti satu-satunya adalah buku tersebut gitu. Al itu seperti the Iya. di Inggris. The White House, gedung putih. Kalau White House kan banyak gitu. White House banyak. Tapi kalau the White House itu hanya gedung putih. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu Al-Quran, kata Bang Aldo. Betul itu dari tinjauan bahasanya. Nah, itu udah betul. Makanya ya, Iya. teman-teman Kristen nih biar belajar gitu. Jangan asal ngomong bahwa kitab kalian itu adalah Alkitab. Aneh. Ini dalam bahasa Aramaik ya. Ini terjemahan kami. Ketava, ya kalau di dalam Arab ketaba tadi kata Pak Ustadz ya. Sama, ini kitab atau tulisan ya. Ketava, dilidu teh Yeshua Mesiha, ya. Bareh, da Dawid, Bareh, da Abraham, ya. Inilah silsilah atau kitab atau tulisan Yeshua sang Mesias yang diurapi sang putra Dawid, sang putra Abraham. Ya.